Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu dengan saya Kang Lepi dalam acara Sudut Pandang, obrolan serius tapi santai, mengupas tuntas berbagai masalah yang ada di Kabupaten Cianjur. Hari ini adalah episode yang pertama. Tentu tamu yang hadir ke studio juga sangat istimewa. Beliau ini sahabat saya, aktivis sudah sejak lama, terus mendampingi masyarakat, dan beliau lebih identik dengan aktivis pendampingan isu-isu reformasi agraria. Beliau kita sambut Kang Erwin, Ketua PPC dan juga Ketua LBHC Kabupaten Cianjur. Wilujeng siang, Kang. Siang. Kumaha damang? Pangesto. Sibuk apa sekarang? Sekarang sibuk selain di LBH, tetap konsen di Paguyuban Petani Cianjur terkait reforma agraria. Karena banyak persoalan di Kabupaten Cianjur itu yang belum selesai. Saya mengaturkan banyak terima kasih terhadap Kang Lepi, calon pemimpin muda yang punya pandangan ke depan terkait masa depan petani di Kabupaten Cianjur, yang otomatis bagaimana petani di Kabupaten Cianjur menjadi lebih maju dengan reforma agraria. Ini sejak kayaknya Akang ini banyak temennya petani kan. Kalau nanti nyalon dewan atau nyalon bupati ini pasti menang ini. Belum tentu menang, Mas. Tentu, ya. Karena politik dengan pendampingan petani itu sangat beda. Apalagi situasi politik di kita ini kan demokrasinya seolah-olah menurut saya. Jadi petani yang selama ini berteman lama juga belum tentu itu belum tentu milih. Tapi sejauh ini hubungan dengan petani luar biasa, Kang ya. Alhamdulillah masih terjalin baik. Akang ini paling istiqomah menjadi aktivis, mendampingi petani dan tidak mau berpindah haluan, misalnya menjadi politisi atau menjadi pengusaha atau apa. Ini luar biasa, Kang. Apa sebenarnya yang menginspirasi Akang untuk terus menjadi pendamping untuk berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat petani ini? Karena di Indonesia, khususnya di Cianjur, petani ini salah satu kaum yang paling terpinggirkan dan termarginalkan, baik dari akses politik, akses ekonomi, dan lainnya itu sangat terbelakang dibandingkan dengan kelompok pedagang, buruh, atau profesi lain yang mereka sedikit lebih maju. Nah, petani ini belum bisa menjadi pemimpin. Kita pun lagi mencoba belajar bagaimana petani di Cianjur ini mau terpimpin dan mau dipimpin. Jadi kira-kira slogannya jihad membela yang lemah gitu ya. Ini bagian dari iman dan ketauhidan. Saya selaku umat muslim membela petani. Betul. Karena dengan reforma agraria, saya sangat yakin kaum tani bisa mengeliminir gitu. Mengeliminir apa ya? Orang ingkar itu dengan reforma agraria itu bisa tereliminir gitu maksudnya. Kenapa? Karena dengan reforma agraria itu petani akan punya aset reform dan akses reform. Ya tentu saja ini buat petani di Cianjur akan sedikit lebih maju kalau ada political will yang baik dari pemerintah. Ini kita ngobrol langsung serius. Jadi saya juga ingin masuk pada pertanyaan yang agak serius. Reformasi agraria ini, reforma agraria ini, seolah isu yang nggak pernah tuntas.
Kalau kita flashback, kira-kira sejak zaman tanam paksa, undang-undang agraria kolonial, lalu ketika kita merdeka ada undang-undang pokok-pokok agraria, lalu kemudian tahun 2001 ada TAP MPR nomor 9, zaman Pak SBY ada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2010, kemudian zamannya Pak Jokowi ada Perpres tentang reforma agraria. Akang mungkin bisa mengidentifikasi apa yang menjadi persoalan sehingga upaya-upaya untuk melakukan reforma agraria ini seolah-olah belum tuntas secara utuh gitu. Jadi ini kan prasyarat reforma agraria itu ada banyak, tapi kalau diperas lagi menurut para pakar itu ada 3. Satu, ada regulasinya. Regulasinya itu salah satunya yang dibilang sama Kang Lepi tadi. Oke. Kedua, ada organisasi tani yang kuat. Ketiga, ada political will dari pihak penguasa, dalam hal ini pemerintah. Jadi saya melihat kemauan politik, misalnya Presiden Jokowi sekarang di dalam, bahkan telah masuk di RPJMN. Ini di bawah aja nggak begitu mengikuti kayaknya. Belum. Baru kali ini aja mungkin di Cianjur ini PKB karena pribadinya Kang Lepi mungkin ya mau dialog soal reforma agraria, dan saya sangat berterima kasih sekali dan sangat bangga dan terharu pemimpin muda yang mau ngomong soal reforma agraria. Jadi reforma agraria itu memang di negara manapun sangat, perjalanan sejarahnya itu sangat panjang dan tidak lepas daripada godaan-godaan dan cobaan-cobaan, karena banyak orang yang nggak rela apabila asetnya berbagi dengan orang lemah, orang miskin gitu, kan susah. Misalnya, padahal mempunyai hak yang sama. Petani juga sama-sama warga negara dan dijamin oleh undang-undang. Pengusaha juga sama. Tapi ini kadang-kadang posisi tawarnya juga petani ya khususnya di Kabupaten Cianjur sangat lemah dan selalu dijadikan objek. Oke, kalau di Cianjur Kang, kalau kita bandingkan lahan yang dikuasai korporat kira-kira berapa persen, yang dikuasai oleh petani berapa persen, dan kemudian dikuasai oleh negara kira-kira berapa persen? Kalau angka lebih detailnya saya belum baca lagi karena ada beberapa perubahan, ada beberapa pelepasan hak gitu. Kalau yang saya tahu di Kabupaten Cianjur itu setiap kecamatan ada konflik agraria. Jadi ada 2 tipe, kalau nggak dengan kehutanan, dalam ini di Cianjur dengan Perum Perhutani dan Taman Nasional. Yang kedua dengan pemegang HGU swasta maupun negara, dalam ini negaranya PTPN. Kopi kan? Siap. Ditampi kopinya ya, hatur nuhun. Sejauh ini kan, dari sekian banyak case yang Akang dampingi itu, yang sudah sukses daerah mana aja? Ini sejauh mana suksesnya ini? Sukses dalam pengertian misalnya ada pelepasan, kemudian ada pengakuan hak kepemilikan petani. Kalau bicara sukses dari segi hukum belum. Artinya ini pengakuan dari negara, baik bentuknya itu sertifikasi atau hak garap ataupun surat izin pengelolaan atau bagaimana, apalah namanya bentuk hukumnya. Tapi secara de facto, alhamdulillah taraf kehidupan masyarakat khususnya yang ada PPC itu ada kemajuan yang signifikan. Misalnya contoh di Desa Mekarsari dulu sekitar tahun 90-an, kalau musim kemarau terjadi 3 bulan aja,
pasti di kampung itu udah nggak aman. Misalnya kalau yang orang punya ternak pasti rawan kehilangan, ada yang maling. Dari mulai tanaman petani misalnya kayak pisang atau pohon-pohonan pasti banyak yang betul maling. Kenapa? Karena mereka lapar. Tapi sekarang alhamdulillah mereka ada peningkatan secara ekonomi. Yang dulunya nggak bisa zakat sekarang udah bisa zakat. Yang dulu ya, anaknya nggak sekolah sekarang ada sekolah, bahkan di situ udah ada sekolah. Artinya mereka sudah mulai memiliki akses untuk mengelola lahan itu, secara ekonomi sudah mulai produktif. Udah produktif. Cuman tinggal nanti pembenahan tata produksinya. Karena masalah tata produksi, jangankan yang lahan di konflik, yang lahan nggak konflik juga kan posisi petani ini masih tetap terpuruk. Betul. Dan satu hal Kang, kalau pertanian itu kan dipengaruhi pertama soal kepemilikan lahan, luasnya itu. Petani di kita itu rata-rata memiliki luas lahan kurang dari 1 hektar. Rata-rata hanya 0,25 hektar. Yang kedua, semakin menurunnya partisipasi anak muda untuk menjadi petani. Betul. Selain tadi memang lahannya juga ada yang sengketa dan lain sebagainya. Ini dua hal yang berbeda sebenarnya dengan gagasan reforma agraria. Menurut Akang, dalam konteks seperti itu, kebijakan lokal apa yang harus dilakukan pemerintah? Di satu sisi bisa menyelesaikan persoalan reforma agraria, pada sisi yang lain juga bisa tetap mendorong sektor pertanian ini tetap hidup. Ya, salah satunya pihak pemerintah mau nggak mau harus kembali kepada sistem atau tatanan masyarakat yang punya budaya sendiri. Jangan masyarakat disuruh dan dituntut untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Yang notabene itu faktanya hari ini kan sangat rentan. Ada COVID aja udah nggak bisa jalan itu. Betul. Sektor industri. Nah, yang bisa bertahan hidup itu kan faktanya hari ini adalah para kaum tani, kelompok marhaen, suka atau tidak suka. Kenapa lagi juga masalah kader tani muda kita sangat jarang, karena dari sistem pendidikannya, katakanlah sekarang banyak SMK pertanian, kalau dulu ada SPP sekolah pertanian atau SPMA atau insinyur pertanian, kan nggak ada seorang sarjana atau insinyur pertanian. Ada, tapi presentasinya sangat kecil gitu, yang balik menjadi petani. Dari lulusan sekolah menengah aja kebanyakan mereka jadi penyuluh pertanian, terus ya pemanfaatan hasil ilmu dari sekolahnya juga nggak dimanfaatkan optimal di komunitas taninya. Di samping itu juga kurikulum pendidikannya juga menurut pandangan saya sekarang udah banyak perubahan dari sistem pertanian yang mandiri, yang berdikari di atas kaki sendiri, dengan sistem pesan-pesan sponsor. Tadi kembali ke soal kebijakan pemerintah daerah. Kalau menurut Akang, ada ruang yang bisa dikerjakan tidak sama pemerintah daerah dalam rangka mensukseskan agenda reforma agraria ini? Kira-kira support apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah? Support pemerintah daerah, saya pikir ini sangat, kalau mau berperan ya sangat besar. Satu, misalnya kan pemerintah daerah punya data di mana saja misalnya lahan-lahan yang sedang konflik, itu kan pasti ada datanya. Terus tanah-tanah yang ditelantarkan itu kan ada datanya. Nah, bagaimana pihak pemerintah daerah itu bisa mendorong masyarakatnya untuk memanfaatkan tanah-tanah tersebut dan memberikan semangat atau jaminan. Perda sudah ada kan, walaupun nggak jalan kayaknya. Misalnya kan mau kayak kemarin itu sudah ada, misalnya di Kadupanak kemarin pemerintah daerah Cianjur, daripada capek-capek bikin
cetak sawah baru, ini ada lahannya, tinggal bangun irigasinya aja ke lahan itu, selesai. Betul. Kalau menurut pengamatan Akang, baik secara umum maupun dalam konteks Cianjur, ini ikhtiar kita untuk melakukan gerakan reforma agraria ini pada titik mana ini bisa relatif tuntas begitu? Tergantung rakyatnya, petaninya itu sendiri. Pertama petani, kedua pemerintah. Karena yang kita lakukan itu kan reforma agraria berdasarkan inisiatif rakyat. Bagaimana rakyat mengorganisir dirinya, melakukan recovery dirinya agar sedikit lebih maju dan negosiasi dengan para pihak. Nah, tentu saja dengan melakukan komunikasi yang intens dengan para pihak, dalam ini dia pemerintah, dari mulai tingkat RT sampai tingkat presiden misalnya. Itu harus tetap dijalankan, harus tetap dilakukan komunikasi itu. Apa yang menjadi persoalan dan kendala-kendala mereka dalam melakukan perjuangan. Sejauh ini progresnya bagus. Ya, alhamdulillah ada peningkatan, walaupun mungkin di pihak pemerintah daerah Kabupaten Cianjur belum, responnya sangat minim. Tapi kalau di daerah-daerah misalnya pemerintah desanya udah mau mendukung, terus di tingkat kecamatan udah mau mendukung, walaupun ganti camatnya, itu pesanan pengusaha menekan lagi ke petani. Selalu ada seperti itu. Selalu ada. Tapi dari peningkatan taraf hidup ya, Alhamdulillah, bayangin aja, Waduk Kadu Pandak aja seluas 2000 hektar itu udah praktis semuanya dikelola oleh sama petani. Alhamdulillah ya. Di situ ada 7 masjid, 7 masjid DKM yang udah bisa melaksanakan sembahyang Jumat di sana. Ada 7 masjid. Itu arealnya di 5 desa, penggarapnya terdiri dari 8 desa kalau nggak salah. Jadi sejauh ini sudah menunjukkan hal-hal yang sangat positif dan berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tinggal ya petaninya itu sendiri. Artinya bicara subjek dan objeknya harus jelas. Betul. Objeknya apa? Tanahnya ada nggak yang akan menjadi alat produksi petani? Kedua, subjeknya siapa penerima manfaatnya? Nah, otomatis petani burem, petani penggarap, atau buruh tani yang tidak punya lahan. Jadi di beberapa daerah kan kita juga kecolongan, misalnya belum ada pengakuan dari negara aja garapannya udah jual beli. Lebih mirisnya para pejabat juga ikut membeli di sana gitu. Pejabat lokal lah maksudnya, ataupun para pengusaha, ataupun para pengusaha lokal yang memang lahannya juga udah di atas 2 hektar kepemilikannya. Nah, itu kan menjadi masalah buat ke depan. Karena reforma agraria itu bukan untuk orang kaya, tapi buat petani yang tidak punya tanah. Atau untuk ukuran Jawa itu lahannya itu kurang, kepemilikan lahannya kurang dari 0,5 hektar. Kang Erwin, ini luar biasa. Perjuangan panjang, sudah melewati banyak situasi, dinamika dan lain-lain gitu. Ini Kang Erwin sekarang harapannya itu untuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan stakeholder yang terlibat tentunya itu, harapannya apa sekarang kira-kira? Harapannya ya supaya reforma agraria diwujudkan. Ya tentu saja ini kan kembali kepada pihak pemerintah dan para pemberi kebijakan, baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, dan para politisi khususnya di DPR. Ada yaitu political will ya, melihat realita yang ada di Indonesia itu. Petani sebagai sosok guru bangsa, sebagai ibu pertiwinya bangsa, ditempatkan kepada tempat yang terhormat. Artinya kebijakan reforma agraria itu akan memberikan ruang atau tempat yang terhormat kepada petani.
Karena petani akan memilih aset reform, akses reform, sampai bicara ke tata produksinya, tata niaganya, sampai badan hukumnya petani. Di bidang ekonominya itu ada wadahnya yang di kemudian hari petani itu betul-betul bisa mandiri dan bisa maju disejajarkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ini kalau seluruh wilayah di Cianjur selesai misalnya sukses, ada berapa ribu keluarga petani yang bisa terbantu dengan upaya-upaya reforma agraria ini? Lebih daripada 25.000. 25.000 kakak. Artinya kalau family size-nya 4 orang akan ada sekitar 100.000 orang yang menerima manfaat dari keberhasilan reforma agraria ini. Betul. Kang Erwin, terima kasih di sela-sela kesibukan ngurusin rakyat, mendampingi masyarakat, memberikan pencerahan hukum, pendampingan terhadap masyarakat, sudah berkenan hadir di dalam acara Dialog Sudut Pandang bersama saya. Pemirsa yang budiman, demikian tadi dialog saya dengan Kang Erwin yang telah mengupas tuntas terkait dengan masalah dan isu reforma agraria di Kabupaten Cianjur. Tentu saja kita berharap banyak agar gerakan yang diinisiasi dan didampingi oleh Kang Erwin ini bisa menuai sukses dan keberhasilan yang pada gilirannya seluruh masyarakat Kabupaten Cianjur yang hari ini memiliki kasus sengketa lahan dan lain sebagainya bisa menikmati dan memiliki lahan secara sah, memiliki sertifikat hak kepemilikan dan lain sebagainya. Dan pada sisi yang sama pihak swasta maupun pihak pemerintah juga dengan sukarela dan tidak mengalami keberatan atau misalnya kerugian dan lain sebagainya, bisa sama-sama mendapatkan keuntungan daripada kebijakan reforma agraria ini. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.